agar tauhid bisa ikhlas, ya. Dari masyarakat kiatnya bagaimana agar tauhid benar-benar bisa ikhlas kepada Allah. Bentengilah iman kita dengan manhaj salaf. Saya ingat, bila manhaj salaf, insya Allah tauhid kita punya benteng. Tanpa manhaj salaf biasanya kacau pemahamannya, idina selamat, dindang selamat deh. Jadi manhaj salaf ke hanya nama, bingkai, ya, bingkai atau benteng untuk ngorongi agar iman kita tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manhaj salaf are? Lakar libo dia bingko are ya. Standar agama wahyu Allah, praktek agama utusan Allah. Mulai lambat dia aja. Ya, pedoman agama atau dalil agama wahyu Allah. Kalau wahyu Allah sekarang Quran, hadis. Praktek agama atau katalog agama adalah nyontoh Rasulullah. Kalau sekarang kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kela syirik beda telur ya. Pertama syirik akbar sudah dijelaskan tadi, yaitu beribadah kepada selain Allah atau harapan kita dalam ibadah bercabang. Oleh karena itu jauhilah tempat-tempat yang rawan bisa mempercabangkan harapan kita ketika berdoa, termasuk kuburan yang dikeramatkan. Maka la tusallu ilaiha, mana salat cadep ke kuburan sampai dia. Cadep ke kuburan, pasti pasang ya ibu di masjid pada kubur. Salah kaprah. Malah men isitung tempat desa bi takmir masjid ipada iya. Pasera saya teroy kuburakin ibu di masjid. Kotu ahiba aki tanah ke masjid. Banyak saya abri tanah ke masjid sekian deh untuk bisa berhak kuburakin ada mas ibu di masjid. Ini kan suatu kehormatan lah. Malah pada saya ida jana Pak Imam mari kuburan. Artinya orang berilmu sebanyak dia, banyak dia aja. Begitu pengasuhnya meninggal dunia, kupuraki nang lingkungan. Niatnya baik pada zaman Nabi Nuh, niatnya baik. Bada orang soleh, banyak santrena, dikagumi banyak orang, ilmunya mendalam, hidupnya soleh. Kemudian meninggal dunia. Agar tidak langsung terkesan hilang, maka dibuatlah patung-patungan. Diberi nama yang bersangkutan, diletakkan di tempat memberi pengajian. Ya. Lambat laun generasi berikutnya sudah mulai kan patung celinga alerek kena. Maka saya ada ibung konon beda foto-foto wali songo atau orang saya jauh muljaki tengate kan celinga celing ngetok kan kau saya enggak deh. Ya, akhirnya timbul keyakinan kalau ada futuria bisa selamat dari kebakaran, dia burung aja mulai dilirik mulai. Akhirnya di sini mengandung ternyata bukan mati ngangkui dalil. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahyaun. Dalil di sana. Sangka orang yang semati di jalan Allah syuhada, kau sangka mati, dia hidup. Iya. Hari sih kayak dalil kadang-kadang pakai orang lemah teh. Ya Arab doa kan tadi ya imam yang menyesatkan polan sedih. Udi jua keng hedelo tahu gua. Tapi hayatun barzahiyah, hidup di alam barzah, hidup di setelah finish. Tidak bisa beribadah lagi. Bertentangan bi ayat hadis kala idza mantal insan ing qata'a amaluhu. Banyak berkeliaran dia orang yang di ilmu aja. Syirik akbar aja. Syirik nomor 2 syirik
Syirik asghar. Kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum aw ala ummati asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan kelak atas umatku adalah syirik kecil. Karena yang namanya syirik akan menghabiskan pahala di polana. Percuma ngaji ibadah bila syirik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, nah apa syirik kecil? Ibadah boleh syirik. Riya sudah syirik. Coba, kenapa riya dibilang syirik? Padahal pasti ya, orang yang melakukan ibadah dengan sikap riya tidak akan mengakui yang diriya itu Tuhan. Yang diriya bukan Tuhan, tapi Allah. Saya ibadah ya Allah, keng riya ke orang, sudah syirik. Maka kelak ketika Allah membalas amalan-amalan, katanya idhabu ilal ladina turauna bi'amalikum fid dunya hal tajidu indahum jaza. Sudah kamu pergi ke sana. Dulu kamu ibadahnya riya. Coba pergi ke sana. Apakah kira-kira kamu menemukan balasan di sana? Ada belis amalah bila riya. Karena di dalam riya ada kebanggaan, ada kesenangan dilihat orang lain. Dalam kesenangan itulah terkandung unsur harap. Harapan sudah dibagi dengan kesenangan riya. Ya. Maka kalau bisa ibadah kita harus sembunyi-sembunyi. Ya, terakhir riya, riya sepaling samar. Contohnya dia. Bengkon beda kemalingan, jadi kebetulan Andi banyak, ya, karena maunya banyak. Aduh, coba ada banyak kemalingan ongko. Aja kan jelek enteng je. Makanya beda Allah pun ada banyak kan ada iya. Seakan-akan saya jaga tak kemalingan, takdir Allah kemah. Cak saking bi Allah, pada iya cak pailang Allah. Cak saking bi Allah engkau lo arab berdiri ya. Tapi kain bi Allah toh. Tabraan. Anro adul tabraan kana. Iya. Katibi mate. Do cak keng tadi semat wa mate lah je. Maka beda semat bi Allah paten mate kan. Kata-kata aja ya saya kocak syirik tapi samar. Saya ingat Allah ni cak pailang. Alhamdulillah, bi Allah dihadirkan yang mana emat, maka dul bisa selamat dai. Allah aja cak fela, padu bi hede dia, nama apa fe? Takdir Allah pakade. Sebab tidak ada di dunia yang terlepas dari takdir Allah. Kalau ada bagian di dunia yang terlepas dari takdir Allah, berarti ada kuasaan Allah yang tidak menjangkau. Artinya ada penguasa lain selain dari Allah, itu sudah tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sebab apa? Sebab STB aja. Syirik, tahayul, bid'ah. Sebab melanggar tuntutan atau perintah dari kalimat tauhid kita disebut lagi. Pertama, wajib ikhlaskan harap hanya kepada Allah dalam ibadah. Maka jangan ibadah mahdoh di kuburan yang dikeramatkan. Ibadah mahdoh, ibadah yang murni ke Allah. Jangan lakukan di kuburan. Salat, dzikir, baca Quran itu bagian ibadah mahdoh. Jangan di kuburan. Nabi memberi contoh bukan di sana. Tapi ada ya, yang membela itu ada. Orang berilmu juga yang tidak bermanhaj salaf. Tapi manhaj salaf. Jadi kalau la ilaha illallah, la ma'budu illallah, yang kedua perintah atau tuntutan dari la ilaha illallah adalah wajib ikhlaskan taat hanya kepada Allah dalam ibadah. Maka jangan ibadah dengan amalan yang tak pernah diajarkan Nabi dan tak pernah disetujui. Semua amalan peribadatan ya yang ada di masyarakat yang tak pernah diamalkan Nabi, tidak pernah disetujui, berarti amalan bid'ah. Kalau diamalkan
dalam ibadah bid'ah dolalah. Jadi amalan bid'ah dolalah amalan yang tidak ada di zaman Nabi dewe. Dalam konteks ibadah le. Mon amalan jebeni untuk ibadah tidak jadi soal karena ibadah pokok dalam agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya moloten karena niatnya kebesaran dakwah. Sebab di sini tidak ada acara lain kecuali hanya maulid. Silakan adakan maulid. Niat kamu insya Allah tidak salah. Selama bisa memahami bahwa maulid itu adalah budaya. Saya ingin dakwah menyebarkan ilmu. Tapi jangan dibiasakan tiap tahun. Insya Allah selamat hede Athena. Sebab tahulan ada perintah ya. Tetapi kalau orang niat itu sudah niat mendekatkan diri kepada Allah mencari pahala, berarti budaya dibuat ngerti ya? Berarti mengagamakan budaya. Kalau setiap mulang saya mengajarkan dengan bacaan diawali dengan Fatihah berarti membudayakan agama, tidak apa-apa. Ya doa terakhir mohon kanci tulis doa supaya doa perlindungan dari syirik. Allahumma inna mari tulis ngarasapan na'udzubika. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'a. Inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Kaula nyoon jauh, nyoon lindung maring ajunan Allah dari syirik maring ajunan ya. Ada ke Allah saya anda sesuatu sekaula tibi oning saungkuna ki itrosaki wa nastaghfiruka minta seporo kaulah de ajunan lima la na'lamuhu lima maring kesyirikan seta oning kaulahu de maji bae bocah supaya kita dilindungi oleh Allah. Tidak ada kekuatan la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah tidak menghendaki kita ini bertauhid dengan benar, cek banyak luar biasa orang alim, maka tidak ada jaminan kalau alim itu pasti selamat dari syirik. Tidak ada. Nabi telah menyatakan ya, petong polo dua tang umat jurusan neraka kafirnya. Tapi deki berapa kadarnya siksaan itu tergantung dari sekesangot husana. Aja kan margen aja yang hanya satu yang terselamatkan yang masih beragama seperti Nabi dan seperti sahabat, yaitu penganut dan pengamal syariat yang murni seperti yang diamalkan Nabi, diamalkan oleh sahabat. Hari saya insya Allah selamat, maka kita selalu mengajak yang mau bergabung, ayo kita bergabung ke manhaj salaf. Manhaj salaf itu bukan golongan, bukan partai, bukan apa ya, hanya nama. Karena dengan manhaj salaf insya Allah relatif aman, tauhid kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.